Bab 1 Api di Rumah Kayu. Beberapa luka tak bisa dibasuh air mata, hanya bisa dibakar. Langit sore di Garut tampak seperti luka memar. Matahari hampir tenggelam, menyisakan semburat oranye kelam yang meneteskan cahaya lelah ke tanah yang mulai dingin. Angin gunung menghembus ringan, membawa bau pinus basah dan asap. Asap tebal mengepul dari sebuah rumah tua yang terletak terpencil di balik bukit kecil, dikelilingi rumpun bambu dan ilalang kering. Rumah kayu itu tampak rapuh, sudah lapuk dimakan waktu, seolah menunggu untuk dilenyapkan. Dan kini, ia benar-benar dilenyapkan oleh api. Di depan rumah itu, berdiri seorang gadis remaja. Rambutnya aut-autan, wajahnya pucat dipenuhi jelaga dan goresan kecil. Tangan kirinya menggenggam korek api yang sudah patah. Rok putihnya terbakar sebagian, menampakkan kulit betis yang melepuh merah. Matanya kosong, menatap api tanpa berkedip, seperti memandangi potongan dari hidup yang tak ingin ia simpan lagi. Ratna, itu nama yang akan disebut polisi beberapa menit kemudian, ketika mobil patroli datang melintasi jalanan tanah yang dipenuhi kerikil. Saat sirine meraung, gadis itu tidak bergerak. Saat petugas memegang bahunya dan menanyakan namanya, ia hanya mengucapkannya lirih, nyaris seperti orang yang lupa caranya bicara. Ratna, tidak ada penjelasan, tidak ada air mata, tidak ada tangisan minta maaf. Di ruang interogasi Polsek Bayongbong, Ratna duduk membatu. Tangannya dibalut perban. Matanya terus menerawang ke arah dinding, seolah di balik tembok itu ada sesuatu yang jauh lebih nyata daripada orang-orang di sekelilingnya. Seorang dokter jaga dari puskesmas desa baru selesai memeriksa keadaannya. Secara fisik stabil, tapi dia tidak menjawab satu pun pertanyaan, selain nama. Ada luka bakar ringan dan tanda-tanda trauma. Kapolsek menghela napas. Keluarganya, tidak ada yang datang. Gadis ini seperti muncul dari tanah. Lalu, atas perintah langsung dari dinas sosial, Ratna dipindahkan. Bukan ke panti, bukan ke rumah singgah, tapi ke tempat yang tak banyak orang tahu masih berdiri, RS Jiwa Sumber Waras. Hari berikutnya, mobil ambulans tua dengan cat mengelupas berderak naik melewati jalan menanjak menuju kaki gunung. Roda belakangnya sempat tersangkut lumpur, dan sopir harus keluar untuk menyumpahi batu yang mengganjal. Ratna duduk di bangku belakang, diborgol ringan ke pegangan besi. Ia tidak melawan, tidak menolak, tidak berbicara sepatah kata pun. Dunia di luar jendela tampak seperti lukisan kusam. Kabut menebal saat mobil memasuki wilayah hutan pinus, lalu melewati gerbang besi tua bertuliskan, Rumah Sakit Jiwa Sumber Waras, didirikan 1937. Gedung itu berdiri muram di tengah kabut. Dindingnya dari batu bata kuning kecoklatan yang kusam. Atap gentengnya terlihat tak terawat. Beberapa jendela pecah di tambal kayu. Halamannya sunyi, hanya ada bangku taman berkarat dan lonceng angin yang tergantung mati. Ratna menatap bangunan itu. Matanya sedikit menyipit. Ada sesuatu yang terasa akrab, atau setidaknya mengganggu. Pintu besi terbuka dengan derit panjang. Ratna digiring masuk ke ruang registrasi. Aroma obat pembersih bercampur lembab dan jamur menyambutnya, menguar dari dinding-dinding tua. Beberapa pasien tampak lalu lalang dengan langkah gontai. Ada yang bicara sendiri, ada yang tertawa melihat langit-langit. Di ruang kepala perawat, seorang wanita parubaya dengan wajah dingin menyodorkan formulir pada petugas yang mengantar. Nama, Ratna, usia, tak pasti, mungkin 18, mungkin 19. Kasus, penyebab kebakaran rumah tua, mungkin mengidap trauma berat, tidak ada keluarga. Kepala perawat mencatat, Blok C, katanya pendek. Tempat para gadis, yang suka, berbicara dengan bayangan. Ranjang di Blok C berderit saat Ratna duduk di ujungnya. Kamarnya sempit, satu tempat tidur besi, satu lemari kecil,
dan jendela yang tak bisa dibuka. Cat dinding terkelupas. Ada bekas cakaran di bawah ranjang. Suara jam berdetak pelan di kejauhan. Lampu neon berkedip sebentar, lalu stabil kembali. Lalu suara langkah kaki terdengar. Pelan, lalu semakin jelas. Pintu kamar terbuka. Seorang gadis berdiri di ambang pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya diikat asal-asalan. Ada orang baru, katanya dengan suara berat. Nama kamu siapa? Ratna menatapnya, tak menjawab. Gadis itu menyeringai miring. Di sini, enggak usah banyak ngomong. Bangsal ini punya aturan sendiri. Kalau malam kamu dengar suara gamelan, jangan buka mata. Dia lalu pergi. Dan malam pun jatuh. Di luar kamar, angin gunung menderu ringan. Tapi di dalam RS Jiwa Sumber Waras, semua terasa kaku dan beku. Ketika lonceng penanda jam 9 malam berdentang pelan, Ratna terjaga dari setengah tidur. Matanya menyapu langit-langit yang kotor. Ia mengira hanya suara tikus di loteng. Tapi suara itu semakin jelas. Seperti bunyi gamelan. Pelan, tidak utuh. Seperti dimainkan dari jauh. Lalu suara lain muncul. Suara langkah. Di atas plafon. Pelan, seret, tidak seperti manusia. Dan bau. Seperti rambut terbakar. Menyengat. Ratna menutup mata. Tapi bayangan itu tetap ada. Di belakang kelopak. Dalam gelap. Dan entah dari mana, terdengar bisikan. Aku ingat kamu.